tidak kedeteksi bahwa para nabi itu mengajarkan ilmu zikir yang menjadikan hati nurani berfungsi. Kedua, mengajarkan ilmu hakikat, bukan mengajarkan, menunjukkan hakikat, menunjukkan ilmu zikir untuk menunjukkan zikir, ilmu hakikat supaya bisa berhakikat. Ilmu babul maut, ilmu yang menunjukkan pintunya mati. Alimul babul maut, ilmu yang menunjukkan pintunya mati, sehingga sewaktu-waktu meninggal itu bisa pulang lewat pintunya. Itu para nabi itu menunjukkan ini yang tidak terekam di dalam sejarah dan di dalam penelitian. Beragama dikira hanya tatanan syariat, yang didebatkan bentuk sholatnya, yang diperdebatkan adalah tentang zakat, jumlahnya. Yang inti ini alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan gaib diri Tuhan, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang gaib, ilmu al-ghaib. Kedua, ilmu yang menjadikan supaya bersaksi, supaya kita disebut hamba yang bersaksi. Jadi yang pertama ini yang dihilangkan, risalah tauhid, bukan konsep-konsep tertauhidnya, tapi tauhid itu mengenal Tuhan ini loh. Kedua, yang hak. Jadi ungkapan bahwa walawit taba al hak. Saat berbicara guru kita menjelaskan begini, guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Sekiranya kebenaran itu tanpa al hak, saat kita mengikuti kebenaran tanpa al-haq, guru kita menerjemahkan, saya bebas saja, saat kebenaran menjalani kehidupan tanpa mengikuti al-haq, tanpa mengikuti yang wenang, hak dan sah. Jika tidak ada yang hak, wenang dan sah, maka kehidupan itu pasti berada di dalam genggaman nafsu. Jika kamu mengikuti sebuah sistem kehidupan tanpa al-haq, tanpa ada yang hak, wenang dan sah, itu hak Tuhan, tidak bisa dibentuk keinginan manusia, maka pasti ahwa'ahum la fasadati sama itu, maka manusia akan diliputi oleh sistem hawa nafsunya, maka rusaklah langit dan bumi. Dan manusia hanya akan berebut kekuasaan, keserakahan, perebutan wilayah. Maka tsumma arsalna rusulana tatara. Ayat ini sangat jelas. Ini kalau dipedot di sini gitu ya. Keberadaan Rasul dari Nabi Adam ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi Hud, sampai Nabi Muhammad, katakanlah demikian. Quran menyebut tidak pernah terputus keberadaannya, sambung menyambung, rantai marantai, kait mengikat, sambung gulawentah, dalam silsilah rantai marantai tidak terputus. Sistem silsilah ilmu, bukan sistem silsilah darah, daging, kulit, bukan dzuriyah dalam pengertian anaknya, bapaknya, ponaannya, bukan. Maka di Quran disebutkan sangat jelas, Muhammad itu sama sekali bukan bapak dari siapapun di antara kamu. Dia itu Rasul yang mengesahkan, membuka jati dirimu, sehingga kamu mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu sama sekali jangan pernah kamu lihat fisiknya sebagai Muhammad dalam pengertian fisik, tapi keberadaannya adalah Rasulnya Allah, karena sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia yang membawa risalah menunjukkan keberadaan Tuhan, sehingga kamu musyahidan, sehingga kamu bersaksi, risalah hakikat, sehingga kamu dapat menjalani hidup dan kehidupan di dalam sistem hikmah dan sistem adil. Dan yang ketiga, berada
berada di dalam sistem, tahu tujuan, tahu metode, tahu cara, dengan pasti kemana hidupmu. Apakah jika dia afain mata awkutila angkolabtum ala aqabikum, jangan pernah mengira kamu itu jika dia meninggal, kamu lihat fisiknya, kemudian kamu berbalik ke belakang mengingkari keberadaannya sebagai Nur Muhammad, keberadaannya sebagai pembawa risalah, dan ada pelanjutnya yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah jeda. Dan barang siapa yang berpaling, maka kesesatan bagi dirinya sendiri dan tidak akan pernah memberi mudarat sedikit pun. Kemudian Rasul-Rasul ini Rasul-Rasul itu mutawatir. Rasul-Rasul ini dalam pengertian pembawa risalah ini sambung rantai marantai, kait mengikat dalam silsilah, tidak pernah terputus dan tidak pernah jeda. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad wafat sudah mempersiapkan sedemikian rupa penggantinya. Dalam pengertian risalah bukan politik. Akibat inti risalah tidak diketahui, akibat risalah inti tidak dikenali, akhirnya yang terjadi adalah setiap orang merasa sebagai bisa menjadi yang hak, menjadi yang menang, menemukan pelajaran di tengah jalan, menemukan buku dari tempat sampah, dipelajari, kemudian bisa madeg menjadi ulama. Makanya kan kalau Ghazali ngendikan cari ulama yang benar, ulama haq, bukan ulama usyuk, bukan ulama yang nafsu. Maka kalau melihat logika Al-Quran, tanyanya adalah punya hujahnya, punya SK-nya, kan gitu kan. Pernah ketemu Tuhan, pernah ketemu malaikat kah, kan gitu. Bagaimana penjelasannya? Itu penjelasan dari guru-guru. Kita kalau berbicara tentang agama di masa lalu, itu adalah penekannya tauhid, syariatnya intinya tidak berpecah belah. Sedemikian rupa berlatih, memberikan satu proyeksi sistem pelatihan terbentuknya umatan wahidah, umat yang satu, membangun penghambaan melalui perilaku syariat. Gak gunane sholat, akan tetapi jika bertikai tidak ada penghambaannya, nggak ada gunanya puasa, justru merasa suci, merasa dirinya orang yang paling tulus, paling ikhlas karena sering puasa. Wong puasa ki malah mengendalikan diri karena sadar sebagai hamba tepatnya salah dan dosa. Kan intinya poso kan itu saat telah mengenal jati dirinya, mengenal Tuhannya, akan mengetahui wadah ki gunane tinggi opo ki weruh, tapi nek isine gak roh, taunya hanya wadah, ya mesti tukaran.